Kata-kata ibunya masuk akal, jadi Viana hanya bisa menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Baiklah, saya mengerti." Diandra berkata lagi, "Tunggu saja, dia akan mengejutkanmu di Double Seven Festival." Elsa menarik napas dalam-dalam saat dia masuk ke kamarnya. Saat dia berjalan dengan malas ke sofa dan berbaring di atasnya, dia berputar-putar. Jika ibunya Gavin tidak akan pernah menerima hubungan mereka, apa yang harus dia lakukan? Dia berada di tengah perenungannya ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkannya dan melirik ide penelepon, itu Erlina. Erlina bertanya, "Apa yang telah terjadi? Kenapa kamu terdengar sangat sedih?" Elsa berhenti sejenak sebelum memaksa dirinya terdengar senormal mungkin. Dia tertawa pelan dan berkata, "Aku baru saja pulang, dan aku sedikit lelah." Erlina tertawa, "Kamu terdengar seperti baru saja patah hati." Erlina tidak menunggu balasannya dan berkata dengan gembira, "Alana baru saja mengirimiku pesan." Dia berkata bahwa dia memiliki pertunjukan setelah pulang pada hari Senin, dan telah menyelamatkan kami dari kursi terbaik di aula. Ekspresi Elsa berubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dan dia melebarkan matanya dengan gembira, "Benar?" Erlina menganggukkan kepalanya, "Ya, tapi dia tidak akan tinggal lama di ibu kota. Dia harus tampil di kota lain juga." Elsa menghela nafas saat mendengar ini, dia benar-benar orang yang sibuk. Erlina berkata, "Apa yang bisa kita lakukan? Dia terlalu terkenal." Elsa menjawab, "Oke, Erlina, ya, saya hanya memberitahumu. Ketika dia pulang, kamu harus meluangkan waktu untuk kami apapun yang terjadi. Kamu tidak bisa begitu melekat pada pacar barumu itu sepanjang waktu." Elsa terdiam, "Hah? Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan." Erlina mendengus pelan, "Saat kamu berkencan dengan Daniel, kamu selalu bergaul denganku kapanpun aku mau. Tapi sekarang, kamu memprioritaskan pacar barumu terlebih dahulu. Saya bahkan tidak tahu apakah saya yang kedua dalam daftarmu." Elsa tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. "Kamu telah bersalah padaku." Erlina menjawab, "Aku tidak salah. Nah, kamu selalu bisa membuktikan bahwa aku salah dengan berkencan denganku besok malam." Elsa langsung menganggukkan kepalanya, "Oke." Jawabannya mengejutkan Erlina, yang bertanya dengan curiga, "Apakah kamu yakin?" Elsa menjawab, "Ya." Erlina berkata lagi, "Mari kita menginap setelah makan malam besok malam." Elsa menjawab, "Oke, siap." Erlina sedikit terkejut dengan jawabannya. Ada yang salah dengan Elsa. Erlina bertanya, "Apakah hubungan antara kamu dan Gavin baik-baik saja, Elsa?" Elsa berhenti sejenak sebelum berkata, "Kami baik-baik saja." "Mengapa?" Erlina menjawab, "Bukankah dia mengirim seseorang untuk menjemputmu dari tempat kerja setiap hari? Aku hanya merasa aneh bahwa kamu membuat rencana denganku begitu tiba-tiba." Elsa menjawab dengan kesal, "Kamu mau bergaul denganku atau tidak?" Erlina menjawab, "Tentu saja mau." Keesokan paginya, Elsa mandi dan menuju ke bawah. Pelayan sedang menyiapkan sarapan, sementara Viana dan Diandra sudah bangun dan berbicara di meja makan. Mereka tampak sangat bersemangat tentang sesuatu. Saat dia mendekati mereka, Viana dengan sengaja meninggikan suaranya. "Aku tidak percaya kamu mengatakan padaku untuk tidak bertanya pada Daniel kemarin, Bu. Saya bertanya kepadanya tentang hal itu pada akhirnya, dan dia memberitahu saya bahwa dia belum pernah memberikan cincin kepada siapapun sebelumnya." Diandra tampak terkejut, "Benar?" Viana menjawab, "Ya." Diandra berkata, "Apakah itu berarti seseorang memprovokasimu karena dia cemburu padamu?" Viana menjawab, "Itu benar. Itu hanya kecemburuan dan kebencian." Elsa duduk di kursinya sambil melihat keduanya memperbicarakannya. Tak perlu dikatakan, dia benar-benar terdiam oleh tindakan mereka. Elsa berkata,
Sangat disayangkan bagi sebagian orang untuk tidak berakhir di industri hiburan. Viana mendengus saat mendengar itu. Apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Elsa menjadi, beberapa orang terlahir dengan kepala babi. Mereka bahkan tidak menyadari berapa banyak kebohongan yang dikatakan oleh pacar mereka yang sampah dan pergi berkeliling untuk memamerkannya. Aku ingin tahu apakah mereka benar-benar bodoh. Setelah mendengar kata-kata Elsa, Viana membanting meja dengan keras saat dia memelototi yang pertama. Siapa yang kamu sebut kepala babi? Elsa tersenyum dan berkata, orang yang membela dirinya sekarang. Elsa, kamu keterlaluan, Viana berteriak marah. Di tengah amarahnya, dia mengambil segelas susu panas di depannya dan memercikkannya ke arah Elsa. Elsa telah mengantisipasi itu. Lagi pula, dialah yang pertama kali menggunakan trik ini. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengelak saat tangan Viana meraih segelas susu. Susu panas yang mengepul keluar dan mendarat dengan percikan keras. Kedengarannya seperti dia telah memukul seseorang dengan itu. Mata Viana dan Diandra langsung membelalak kaget. Elsa menoleh dengan rasa ingin tahu. Saat dia melihat Harry basah kuyup dengan susu panas itu, dia sangat marah besar. Hanya satu kata yang bisa menggambarkan keadaannya sekarang, menyedihkan. Jas hitamnya yang indah telah ternoda putih dari susu, dan rambutnya meneteskan tetesan susu. Kacamata berbingkai emasnya yang tampak mewah, seperti dicat dengan cat semprot berwarna putih. Tak perlu dikatakan, dia terlihat sangat lucu. Elsa bisa membayangkan ayahnya mengutuk bajingan ribuan kali di dalam hatinya. Apa yang terjadi dengan kalian? Harry terdiam selama 2 detik sebelum dia kembali ke dunia nyata. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya untuk menurunkan kacamatanya. Meskipun secara teknis dia buta tanpa mereka, itu lebih baik daripada tidak melihat apa-apa. Viana dan Diandra menjerit saat mereka berdiri dari tempat duduk mereka. Mereka berlari panik menuju Harry. Viana takut dan berkata, "Ayah, aku minta maaf, aku tidak sengaja." Melihat ini, Diandra dengan cepat mengambil beberapa tisu dan menyeka Harry dengan panik. "Tuhanku, mengapa kamu tidak memberitahu kami bahwa kamu ada di sana?" Harry mendorong Diandra ke samping. "Apa yang kamu ingin aku katakan? Mengapa kamu menyalahkan saya atas kekacauan yang kamu buat ini? Suasana di rumah ini menjadi sangat buruk karena kalian. Tidak bisakah kamu menjadi lebih sopan?" Viana tampak berkonflik saat dia berdiri di sampingnya. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Diandra berkata, "Ini semua salah Elsa. Dialah yang mulai memarahi Viana di pagi hari. Itu sampai ke Viana, dan itulah sebabnya dia membidik orang yang salah." Harry hendak memberitahu Elsa, ketika suara nenek tua terdengar di belakang mereka. "Ini masih sangat pagi, ada apa ini?" Nenek juga tidak tahu harus berbuat apa. Sejak Elsa berubah, sepertinya dia telah menguasai rumah mereka. Viana paling takut kepada neneknya di rumah. Saat nenek berjalan maju dengan tongkat di tangannya, Viana mau tidak mau menjadi gugup. Dia menundukkan kepalanya rendah, terlalu terintimidasi bahkan untuk melihat ke atas. Diandra berkata, "Kamu sudah bangun, Bu. Mari kita makan bersama." Diandra berjuang untuk mencari topik lainnya. Dia harus menemukan cara untuk menghindari krisis ini dari Viana. Harry berkata, "Sudah waktunya kita mengatur ulang bagaimana hal-hal dijalankan di rumah ini." Nenek langsung menghentikan langkahnya. Dengan tongkatnya menopangnya, dia menatap dengan tercengang melihat betapa menyedihkannya penampilan Harry. Setelah beberapa saat, nenek mengerutkan alisnya dan memandangi orang-orang di depannya. Dia berkata dengan tegas, "Apa yang terjadi?" Satu kalimat darinya sudah cukup untuk menutup mulut Diandra dan Viana. Melihat ini,
Elsa berkedip saat dia berdiri dan berkata kepada nenek, "Sudah cukup jelas. Viana adalah orang yang melemparkan susu ke ayah." Viana tidak bisa lagi menahan amarahnya kali ini. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan amarah di matanya, "Jika kamu tidak memarahiku, mengapa aku melemparkan susu padamu?" Elsa menatapnya dengan tak percaya. "Kapan aku memarahimu? Kamu adalah orang yang sangat sensitif tentang hal itu. Kamu hanya mencoba menyalahkan saya." "Elsa, kamu melakukannya dengan sengaja. Kamu sengaja membuat Viana marah agar dia bisa melemparimu dengan susu. Setelah itu, kamu mengelak agar ayahmu mendapatkannya. Kamu ingin ayahmu memarahinya karena itu." Diandra menyela, ingin menjadi bagian dari drama itu juga. Dia tampak sangat percaya diri dengan kata-katanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.